Tuhanku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, yang bersuka cita boleh lambaikan tangan yang tinggi-tinggi ibu-ibu. Ya, berikan sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya minta tepuk tangannya. Ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ketiga di bulan ini. Puji syukur kita boleh panjatkan kehadiran Tuhan. Kalau kita juga boleh hadir di tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan, untuk masuk ke dalam hadiratnya. Saya juga mau mengingatkan, mungkin kemarin kita mengadakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bersuka cita di dalam kemerdekaan kita ya. Bahkan tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi saya mau minta semangat kemerdekaannya hari ini. Kalau saya bilang Indonesia, Tuhan Yesus memberkati, gitu ya. Baik Bapak Ibu, Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah, bersyukur atas nikmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik kemarin, hari ini, mungkin besok, bahkan sampai selama-lamanya kita patut memuji Dia, untuk meninggikan Dia. Dan kita percaya jika kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir bagi kita di tempat ini. Biar Tuhan menjamah kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kita mau terus memberikan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan permohonan-permohonan kita. Naikkan syukur di hadapan
kita ini di hadapan Tuhan. Satu persatu ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mendengar ya Tuhan, mendengar setiap apa yang Engkau perintahkan, Engkau ajarkan, bahkan hari ini ya Tuhan. Kalau kami ya Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, ajar kami untuk selalu fokus di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami meletakkan setiap permasalahan yang kami punya sebentar saja ya Tuhan, agar kami ya Tuhan memperoleh ya Tuhan firman-Mu yang terbaik ya Tuhan. Kami boleh melakukannya ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Tuhan dosa yang kami perbuat ya Tuhan, agar setiap pujian penyembahan yang kami lakukan Tuhan yang terbaik ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan, menjadi hamba yang terbaik di hadapan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami sudah mengucapkan terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang terjadi di Indonesia ya Tuhan, kami mau berkatakan ya Tuhan, semua ada di tangan-Mu Tuhan. Semua adalah kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau yang terlebih ya Tuhan, terbaik ya Tuhan untuk negeri ini ya Tuhan. Setiap permasalahan ya Tuhan, bahkan masa depan kami ya Tuhan, kami mau meletakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti setiap pemimpin ya Tuhan, setiap pemimpin dan jajarannya ya Tuhan, jadikan kami ya Tuhan, bangsa ya Tuhan, yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang hanya ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh ya Tuhan, orang-orang ya Tuhan yang belum percaya juga ya Tuhan, boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami akan masuk ke dalam penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai ya Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau boleh melayakkan kami ya Tuhan, dan kami boleh ya Tuhan terus ya Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan segala apapun yang kami punya, apa adanya kami Tuhan di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, boleh tepuk tangan. Kita mau mengatakan bersama. Bapak Tuhan, hadirat Tuhan boleh
bersukacita di hadapan Tuhan. Itu dahsyat ya. Kita harus terus bernyanyi dengan mungkin gak usah keras-keras ya, tapi terus bersukacita di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mau lihat Ibu lebih semangat lagi ya. Saya mau bilang Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu punya visi misi untuk menyatakan itu ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
boleh puji Tuhan. Kita kita akan masuk ke dalam persembahan, tapi sebelumnya saya mengundang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dulu. Dalam pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, yang boleh bertahta Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami benci dan meluangkan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan korban persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini boleh menjadi memperpanjang dan memuliakan nama Tuhan. Dan percaya Tuhan, kami berserahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan yang terbaik dari Bapak Ibu. Kita mengangkat pujian Yesus dalam kebenaran. Persembahan Bapak Ibu boleh semakin boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu yang akan memberikan persembahan pujian.
Di atas aja saya. Sini saya, sini. Oke, maaf. Ada puasa dalam pujian ya. Ayo, panggil gerakan semuanya yang kencang. Terima kasih untuk atas. Mungkin kesaksian kecil dari saya ya. Jika saya memberikan kesaksian sedikit saja. Apa banyak? Ya. Mungkin saya mau bercerita sedikit ya tentang kehidupan saya hari ini. Kalau hari ini saya berada di depan sini, saya juga bingung kenapa saya ada di depan. Karena dari dulu saya itu tidak suka berada di depan. Saya lebih suka berada di backstage atau berada menjadi kru gitu ya. Tapi setelah pindah ke sini gitu, mungkin hamba di tempat ini ya, Pak Gembala mempercayakan saya gitu. Saya sebenarnya pengen kabur gitu, pengen kabur, saya pengen, mungkin saya nggak mau gitu, saya nggak suka tampil gitu. Tapi hari ini mungkin kemarin pas pulang gitu ya, saya berpikir gitu, Tuhan kenapa ya saya mau gitu, padahal saya bisa tolak gitu, saya selalu menolak untuk berada di depan mungkin seperti ini ya. Mungkin kalau singer saya masih mau gitu, bahkan mungkin partner saya malah lebih handal daripada saya harusnya. Terus kemudian pada saat pulang di motor gitu ya, di perjalanan saya berpikir gini, mungkin hati kecil saya, mungkin Tuhan juga yang bisa bilang ya, saya nggak tahu, tapi hati kecil saya bilang gini, apa sih yang susah gitu untuk berada di depan, hanya bernyanyi gitu kan. Saya nggak butuh suara kami yang bagus, nggak butuh mungkin kata-kata yang bagus gitu ya, saya sendiri juga nggak bisa berkata-kata yang bagus gitu. Tapi Tuhan cuma bilang, saya hanya ingin hatimu. Amin. Saya ingin hatimu, bagaimana kamu melayaniku gitu aja. Mungkin itu ya yang yang jelas gitu. Terus saya berpikir gitu, emang iya ya, emang iya ya. Terus saya flashback gitu ya, waktu saya kuliah gitu ya. Saya itu kuliah di bidang mass communication. Saya itu sekolahnya broadcasting gitu. Broadcasting itu saya dulu punya tugas
buat video, saya itu nggak pernah mau menjadi news anchor. News anchor itu pembawa berita pakai video gitu ya, di depan yang biasa Bapak Ibu nonton TV. Tapi saya maunya di belakang, entah ngedit, entah saya membuat apa kata-katanya aja gitu. Tapi Tuhan mungkin membuat cuplikan itu kembali ke masa lalu gitu. Iya, dari dulu itu kamu nggak pernah mau saya nggak mau di depan kan? Kenapa gitu? Padahal mungkin kamu punya, saya cuma pengen kamu tampil aja gitu. Mungkin Tuhan maunya itu doang gitu ya. Tapi secara manusiawi saya nggak mampu. Tapi saya bersyukur pada hari ini saya mengambil keputusan. Saya nggak mau berada di belakang terus. Saya mau di depan. Dan hari ini mungkin saya mau bilang Tuhan Yesus baik, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu juga di tempat ini. Kalau Bapak Ibu rindu dengan Tuhan, rindu masuk untuk berada di dalam kehadirannya. Kalau Bapak Ibu sudah datang, ini banyak bangku-bangku yang kosong di depan. Jadilah yang terdepan, bukan yang terbelakang. Dan begitu Tuhan mungkin nanti datang kedua kali, kita harus buru-buru ada di depan nih Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, jangan mau bilang enggak atau enggak, saya di belakang aja gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya saksikan kecil sedikit, tapi buat saya itu bermakna ketika saya merenung semalam. Dan saya mau katakan Tuhan Yesus baik, saya berada di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya mungkin harus terus belajar, itu aja. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan warta jemaat hari ini. Baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Halo. Ya, sambil menunggu pembicara, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Saya rindu yang baru pertama kali hadir boleh acungkan tangannya. Oh, ada kakaknya. Ya. Ini ya. Selamat datang. Kalau boleh tahu belum apa Kak? Oh, belum tahu sih. Salam kenal. Ya, salam kenal. Selamat datang beribadah di GBI di Karanganyar. Ya puji Tuhan. Selamat beribadah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Saya sendiri terus terang aja sedikit menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya memang ini perdananya Ibu Indah untuk jadi WL. Ya, kalau Mama Adil mungkin di tempat pelayanan yang dulu sudah sering jadi WL, tapi hari di sini baru melayani, dan jujur saya terharu. Ya karena firman Tuhan katakan bahwa tuayan itu banyak tapi penuai itu sedikit. Artinya gini, lebih banyak orang yang belum diselamatkan daripada orang yang sudah diselamatkan. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita bukan hanya sebagai penonton. Ya. Sebanyak apapun, semeriah apapun ketika jadi penonton, tidak akan pernah mendapatkan piala dan piagam. Tapi sedikit pun kita menjadi peserta, pasti tujuan kita untuk mendapatkan piala dan piagam. Ada tujuan yang kita capai. Kalau kita hanya penonton, sampai kapanpun tidak pernah kita mendapatkan yang namanya piala atau piagam dalam perlombaan itu. Kita hanya teriak-teriak saja. Ya, dan saya rindu kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama. Saya rindu kita menjadi jemaat yang melayani. Dan juga mengucapkan terima kasih buat Mama Adil, juga Bu Indah yang boleh hari ini melayani. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, yang luar biasa. Ya sempat memang dia agak ini, tapi saya bilang semangat ya, pasti Tuhan mampukan. Ya karena semua kita pasti mengalami dari bawah dulu. Setia dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti sediakan perkara yang besar. Firman Tuhan katakan kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Rabu ada Rabu Ceria. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita semuanya boleh datang di hari Rabu karena ada kejutan buat anak-anak Rabu Ceria. Ya, Bapak Ibu juga orang tua yang mau rindu boleh hadir. Ya, saya tidak usah katakan kejutannya apa gitu ya. Jadi silakan datang ke hari Rabu. Kita ada kejutan buat anak-anak Rabu Ceria kita. Kemudian Bapak Ibu, minggu depan, ya kemarin baru kita bahas bersama-sama. Minggu depan kita akan adakan perlombaan yang kecil-kecilan untuk sekolah minggu dan juga untuk minggu jemaat. Dan perlombaan itu adalah Bapak Ibu untuk ibu-ibu, khususnya bapak-bapak juga boleh. Kita akan lomba masak. Ya, jadi Bapak Ibu boleh, mungkin cuma satu telur yang mau dimasak, diracik atau dihiasi seperti apa terserah. Kita akan lomba masak. Bagi Bapak Ibu nanti saya akan list yang boleh masak apa aja. Nanti jurinya kita tentukan siapa yang akan menjadi juri. Ya, yang
Biasanya itu yang kalau merasakan masakan enak atau tidak itu Kesha gitu kan. Kalau saya dengan Nais itu enjoy aja bagi Pak Ayub ya. Nanti kita cari lagi jurinya, sudah dapat jurinya satu. Bapak Ibu, jadi nanti kita list mau masak apa itu kejutan. Jadi nanti list aja yang mau ikut lomba, hadiahnya juga kejutan Bapak Ibu. Jadi minggu depan karena rencana hari ini tapi karena ada tamu nggak jadi, minggu depan kita akan adakan lomba memasak khusus untuk ibu-ibu, juga bapak-bapak boleh kok bapak-bapak masak. Ya sepatu lebih enak masakannya ya kan daripada ibu-ibu. Kemudian bapak ibu hari Kamis kita ada pool. Ya saya rindu bapak ibu yang rindu untuk rumahnya dipakai untuk pool, kita boleh infokan ke koordinator pool atau gembala pool. Kemudian hari Sabtu itu ada tunas dan juga ada pool satu di tempat ini. Ya jadi yang hari Kamis tidak bisa ikut bersama-sama pool, hari Sabtunya boleh bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua ya untuk pembangunan. Kita angkat pujian, kita katakan Bapak rindu, hatiku rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu. Kita berikan persembahan kita untuk pembangunan di tempat ini. Terima kasih Yesus buat kasih anugerah untuk setiap kami Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kekuatan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak yang baik ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa ucapan syukur kami Bapak. Kami membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa penyembahan kami, puji-pujian kami ya Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Bapak buat hari ini Tuhan.
Bapak, kami mengucap syukur Bapak buat kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Bapak, Kau berlali Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang bekerja Tuhan, hari ini Bapak, penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini Bapak, penuhi kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapak, Kau berkati kami dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapak, kami bukan orang yang kuat Tuhan, kami lemah Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Allah yang selalu ada dimanapun, Allah yang selalu ada untuk kami bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati keluarga kami Bapak, Kau berkati kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri Tuhan. Juga Tuhan anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami mengucap syukur Bapak. Kau berkati Tuhan segala usaha kami. Dan kami percaya Tuhan kami jadi kepala bukan jadi ekor Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kemarin Bapak Indonesia negara kami tercinta boleh berulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bawa terus Bapak bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar Kau yang punya kehendak Tuhan atas bangsa kami. Kau yang punya perkara atas bangsa kami Tuhan. Bapa yang baik ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami Tuhan. Apa yang kami pakai Tuhan, baik udara, angin Tuhan, udara Tuhan, air Bapak, tanah Bapak, Kau berkati Tuhan setiap apapun yang kami pakai ya Bapak. Kau berkati bangsa kami, Bapak ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan bisa jadi berkat untuk Engkau ya Bapak, bisa memberkati banyak bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga untuk ibu kota negara kami yang baru Tuhan, ibu kota Nusantara Tuhan yang ada di Kalimantan Tuhan. Bapak Kau lihat proses pembangunannya Bapak. Ibu kota kami yang baru Tuhan kami bawa ke dalam doa ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang diperlukan, apa yang diperlukan Tuhan cukupkan ya Bapak. Biarlah Tuhan ibu kota kami yang baru boleh berdiri dengan baik ya Tuhan. Berdiri dengan baik ya Bapak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memberkati bangsa kami lebih lagi Bapak. Begitu juga jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah terjadi penuaian bagi jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan. Ampuni Bapak bangsa Indonesia. Ampuni kami Tuhan. Umat-umat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak yang baik ya Tuhan, kami juga membawa Tuhan kepala pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Kau memberkati Bapak Presiden kami yang saat ini masih bertugas ya Tuhan. Bapak Jokowi beserta staf jajarannya Bapak. Kau berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Di ujung masa jabatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan dia kekuatan, roh takut akan Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan, apapun yang dikerjakan Bapak, Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang luar biasa, yang sudah Tuhan memimpin kami Tuhan beberapa tahun ke depan ya Bapak. Dan kami bersyukur Tuhan punya pemimpin yang luar biasa. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan untuk pemimpin kami yang baru nanti Tuhan, siapapun dia yang sudah Tuhan pilih ya Bapak, kami terus bawa ke dalam doa ya Tuhan. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan otoritas Tuhan turun atas dia ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang ambil alih kehidupannya ya Tuhan. Dalam dia memimpin bangsa kami 5 tahun ke depan ya Tuhan. Biarlah Bapak Kau memberkati hamba-Mu beserta staf jajarannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami serahkan kepala pemerintahan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa Bapak. Pemimpin kami Bapak, kami berdoa Tuhan, kami mengangkat doa syafaat kami Bapak. Untuk pemimpin kami Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Niko Natala Harjo, Pendeta Budianto Toto, Pendeta Sahala Nainggolan, Pendeta Darmayanto Rawatan, Pendeta Noah Ginting, juga gembala sidang kami di tempat ini Bapak Pendeta Ayu Harsuman Bapak. Bapak Kau lihat Tuhan pemimpin kami Bapak. Kau lihat hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan Kau berikan atas mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi misi-visi mereka Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan, dan berikan mereka kekuatan ya Bapak. Agar setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak.
mereka dapat menuntaskan amanat agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati Tuhan keluarga, Kau berkati pekerjaan usaha, Kau berkati hamba-hambamu lebih lagi Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, Kau selalu menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga untuk pengerja dan diakan di tempat ini Tuhan, kami terus bawa dalam doa ya Bapa. Bapa berikan kesatuan hati untuk setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, semua yang kami lakukan pelayanan kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih bersatu hati lagi Bapa. Motivasi kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berkati kami Tuhan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, kami bisa jadi kekuatan Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini ya Bapa. Kau berkati gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Untuk Bapa, gembala dan Ibu gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang luar biasa Tuhan. Mereka panutan kami Bapa, dan kami percaya Tuhan Kau berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap kerinduan Bapa, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan, doa-doa hamba-Mu Tuhan Kau berkati. Pelayanan mereka Tuhan Kau berkati. Setiap langkah-langkah mereka Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anak ya Tuhan yang Kau percayakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Masa depan mereka Tuhan, kesehatan Bapa, kekuatan Bapa daripada-Mu Tuhan tercurah atas anak-anak mereka Tuhan, juga keluarga besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami terus bawa ke dalam doa Tuhan. Untuk TK Kalvari Bapa, anak Rabu Ceria Tuhan, kul-kul yang ada Tuhan, tunas ya Tuhan, dan juga ibadah raya kami Tuhan, kami terus bawa ke dalam doa ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang boleh ambil bagian Tuhan dalam pelayanan kami sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Kau berkati pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk pembangunan tempat ini terus kami berdoa ya Bapa, agar apa yang kami rindukan Tuhan, agar apa yang kami rindukan Bapa, Tuhan jawab ya Tuhan. Kau terus memberkati Bapa, Kau mencukupi apa yang dibutuhkan untuk pembangunan renovasi tempat ibadah kami lebih baik dan lebih layak lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu yang boleh mendabur Tuhan, baik tenaga Bapa, waktu Tuhan. Kau berkati hamba-Hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, dan kami mau sempurnakan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Nama Tuhan dan Raja dan Kuasa dan kemuliaan sampai. Bapak Ibu akan masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau membuka hati kita untuk Tuhan datang di dalam hati kita di dalam firman-Nya. Kita mengangkat satu pujian. Kita mengatakan Bapak masih rindu. Kami rindu Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Tuhan
lebih daripada yang lain. Kami ingin mengenal Engkau lebih daripada yang lain. Amin. Karena ketika kami mengenal Engkau, kami mengenal isi hati-Mu, Tuhan, maka dalam hidup kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Karena kami mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau membaca, kami mau merenungkan, kami mempelajari firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, Tuhan kuduskan setiap kami, urapi setiap kami, layakkan kami Tuhan untuk bisa memahami, bahkan mengerti Tuhan, bahkan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan, sucikan pikiran, hati, perasaan hamba, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang memberkati umat-Mu di tempat ini, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selaku gembala jemaat di tempat ini, saya minta maaf sudah kasih Tuhan. Sebenarnya hari ini adalah hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan adalah Bapak Yosua Kelvin Kristi, sudah kasih Tuhan. Tetapi tadi jam 9 tadi ya, beliau telepon saya. Kebetulan saya lagi sibuk, saya nggak angkat dan beliau akhirnya WhatsApp kepada saya. Saya akan bacakan ini sudah Tuhan. Dia bilang begini, Pastor, selamat pagi. Saya sebelumnya minta maaf sebesar-besarnya. Ada suatu kejadian yang harus kami selesaikan dan kami juga baru mendapatkan kabarnya pagi ini. Karena kalau mau diteruskan selesai jam 9.30. Jadi mungkin masalahnya atau apa ya urusannya. Jarak Jababeka ke gereja Pastor 40 menit. Jadi gimana baiknya Pastor? Lalu saya jawab, saudara Tuhan. Dia bilang, saya minta maaf jadinya ini Pastor. Saya bilang datang aja kami tunggu. Makanya tadi ada perubahan dari susunan tadi. Cuma waktu saya WhatsApp ini sudah checklist 1, saudara, nggak bisa lagi. Jadi saya mohon sekali kita harus meresponinya dengan positif. Amin. Jangan pernah kita kecewa. Inilah saatnya, momennya di sini kita diajar oleh Tuhan untuk bersikap dewasa. Amin. Iya, jangan kecewa, jangan ini. Nanti saya akan reschedule lagi sebenarnya, tapi nanti enggak saya kasih selebaran. Ya, buat kejutan saja. Ya, saya atas nama beliau juga menyampaikan minta maaf ya. Buat ibu-ibu yang sudah berjuang hari ini kayaknya ada aroma-aroma ikan, ayam, sudah kasih Tuhan. Ya kayaknya mau makan-makan karena ada tamu saudara. Ternyata tamu yang kita tunggu-tunggu ternyata tidak datang hari ini. Nah inilah ujian untuk kita bersikap dewasa. Ya jangan ngambek ya. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya nggak ada. Saya justru penasaran kira-kira apa ya masalah dan pergumulan yang dihadapi beliau ini. Saudara Tuhan, kita perlu doakan. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Petrus, saudara ya. Ini ayat firman Tuhan yang kita pelajari di full tadi malam, tapi saya mau kembali kita merenungkan ini supaya kita semakin diteguhkan ya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, 1 Petrus karena saya juga nggak ada persiapan Bapak Yesus Tuhan ya, karena saya sudah pasrah penuhnya hari ini. Saya mau juga dengar dan diberkati hambanya. Ternyata Tuhan lain, saudara Tuhan ya, punya acara yang lain. Tuhan punya agenda yang lain. Tetap kita mengucap syukur. Jangan pernah kehilangan sukacita dalam hidup kita. Apapun situasi dan kondisi kita tetap bersyukur.
tetap bersukacita. Haleluya. Ya. Mari saya ajak untuk kita baca semuanya ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Yang sudah katakan amin. Amin. Yang belum katakan aman. Ya, haleluya. Yang nggak bawa kita maaf ya, saya tidak tulis di sana karena ini mendadak saudara ya. Oke, 1 Petrus pasal 2 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi buat Bapak dan Ibu. Firman Tuhan katakan ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Iya lah. Ini kita 17 Agustusan, yang kasih Tuhan. Ya, kita hari ini sungguh bersyukur saudara ya. Bulan ini kita memperingati ya hari kemerdekaan buat bangsa dan negara Indonesia yang ke-79 tahun. Itu sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Jadi 79 tahun saudara, bangsa kita telah dimerdekakan dan terus tahun ke tahun itu terus membangun saudara. Dan kita merasakan manfaatnya dari kemerdekaan itu saudara. Kita merasakan pembangunan yang begitu luar biasa di tengah-tengah bangsa kita, sehingga sehingga kehidupan kita ya sebenarnya lebih enak saudara ya, lebih mudah hari ini saudara. Oleh karena itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara, orang Kristen, orang Nasrani, ya, orang percaya dan bagian dari bangsa ini, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita saudara. Jadi kita bisa merdeka itu bukan karena kuat dan gagah dan hebatnya bangsa kita saudara, tetapi semua adalah karena anugerah, semua karena berkat Tuhan yang atas bangsa kita saudara ya. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, harus kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa saudara. Tentu kalau kita mempelajari sejarah Bapak Ibu Tuhan ya, kemerdekaan ini tidak serta-merta ya diperoleh bangsa kita saudara ya. Kemarin yang ikut kul nggak usah jawab saudara Tuhan ya. Sekarang yang nggak ikut kul tolong jawab. Kira-kira bangsa kita itu dijajah atau mengalami penjajahan itu berapa tahun Pak Ustaz? 250. 250. 3,5. 350 tahun, bukan 3,5 tahun ya, ratusan saudara ya. Begitu luar biasa negara kita dijajah saudara ya. 350 tahun kurang lebih saudara, bangsa kita dijajah, bangsa kita ditindas saudara. Itu sangat-sangat luar biasa. Lebih ya, kurang lebih, kalau matematika itu kurang lebih bisa kurang bisa lebih. Pokoknya cukup lama saudara ya. Cukup lama sekali bangsa kita mengalami penjajahan saudara. Dan untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan ya, para pendahulu kita ya sudah sudah banyak mengorbankan harta benda mereka untuk perjuangan mereka. Bahkan jiwa, raga, bahkan nyawa mereka berikan untuk sebuah kemerdekaan yang bisa dicapai hari ini. Ada orang-orang hanya dikasih karunia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kalau hari ini kita bisa berdiri, kita bisa hidup di masa saat ini saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kita. Coba kalau kita hidup di zaman penjajahan pada waktu itu saudara, kita nggak tahu, bayangkan saudara. Nah, mungkin di sini belum belum begitu
memahami betapa menderitanya orang dijajah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya ini saya waktu kecil nih ya, waktu kecil. Mungkin usia berapa tahun ya, kelas 3 lah. Kalau saya mungkin ingat kelas 3, kelas 4, mungkin seusia saya begitu saudara. Kalau di kampung saudara, kalau ada yang lahiran itu ya, ada lek-lekan kalau orang Jawa. Ya tahu orang Batak ada enggak ya? Artinya selalu dikunjungi keluarga atau tetangga saudara. Jadi selalu ramai orang yang punya kelahiran itu. Entah itu kelahiran anak, entah itu mau disunat ya, mau ada sunatan, ada apalagi itu pernikahan, saudara. Pokoknya ada momen-momen untuk pesta itu sebelumnya itu selalu ada lelean, saudara. Dan pada waktu itu saya ingat sekali, saudara kasih Tuhan, kebetulan masih banyak ya orang-orang sepuh, orang-orang yang senior yang udah usianya udah luar biasa, yang mereka pernah mengalami di masa penjajahan itu, saudara. Dan mereka selalu cerita akan bagaimana menderitanya mereka, susah mereka untuk makan, saudara. Mereka nggak bisa sekolah, susah sekolah, saudara. Mereka juga berpakaiannya juga sangat susah, saudara. Bahkan ada yang mereka bersaksi masih sempat memakai baju dari karung goni, saudara. Dari serabut kelapa itu, saya nggak tahu, saudara. Dan kan serabut karena tebal itu, saudara, di dalamnya itu ada binatang. Ya, binatang-binatang kecil itu kalau gigit itu gatalnya nggak tahu ini. Dan pada waktu kecil saya masih bisa menemukan itu binatang gigit. Biasanya di tempat tidur kalau nggak di kasur-kasur, saudara. Kalau gigit itu bisa awal. Kalau orang Jawa bilang itu binatang tinggi namanya. Kalau dia dipencet begini, kalau udah gigit keluar darah, saudara. Dan ada bau khasnya, saudara. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang yang hidup di masa penjajahan pada waktu itu. Mereka makan susah, pendidikan susah, baju susah, tempat tinggal susah, saudara. Dan mereka selalu mempertaruhkan harta benda mereka, terus mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk sebuah kemerdekaan, saudara. Jadi kalau hari ini kita merayakan 17 Agustus dengan perayaan perlombaan, saudara. Ya Panjat Pinang paling-paling itu juga untuk apa? Untuk kesenangan kita sendiri, untuk mengambil hadiah, saudara. Kalau zaman dulu, saudara, itu memperjuangkan kemerdekaan itu nyawa mereka, harta mereka pertaruhkan. Kalau hari ini kita bisa happy, saudara. Bukankah itu adalah anugerah Allah yang begitu luar biasa, saudara, yang bisa kita syukuri sebagai sebuah bangsa, saudara. Ya, oleh karena itu kita sebagai warga negara perlu, saudara, selain mensyukuri, kita juga turut serta bagaimana mengisi kemerdekaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Pak, gimana cara mengisi kemerdekaan, saudara? Kita sebagai orang percaya harus hidup memberikan sumbangsi buat negara ini. Amin. Bagaimana kita menciptakan kerukunan di tengah-tengah bangsa ini. Mungkin di dalam hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, di dalam dunia kerja dan sebagainya, saudara. Kita harus memberikan sumbangsi sekecil apapun yang kita berikan bagi bangsa ini. Itu sudah sangat membantu untuk kemajuan bagi bangsa ini. Ya, kita harus mengisi dengan kehidupan yang menjadi berkat, saudara. Bukan sebaliknya, kita nggak mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Bahkan mungkin kita juga melakukan hal-hal yang negatif, yang terus merongrong, saudara, keamanan, yang ketentraman bangsa ini, saudara, kemajuan bangsa ini dengan sikap dan perbuatan kita yang tidak menjadi berkat buat bangsa ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai umat Kristen harus bisa memberikan sumbangsi, ya, bagi bangsa ini untuk supaya bangsa ini tetap maju, supaya bangsa ini tetap diberkati Tuhan. Kita bisa mendoakan bangsa ini, saudara. Ya, bangsa ini ya bukan berarti ketika merdeka itu tidak ada tantangan, ya. Ketika bangsa Indonesia dikaruniai dengan kemerdekaan oleh Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan lagi, saudara. Masih ada banyak tantangan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh karena itu keberadaan kita sebagai umat Tuhan harus membawa bangsa ini ke hadirat Tuhan, supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, supaya dimanapun kita ditempatkan, kita berdoa untuk kesejahteraan kota
di mana tempat kita berada, saudara. Ya, di mana kita berada Tuhan tempatkan, Tuhan mau supaya kita memberkati bangsa ini, supaya bangsa ini aman, tentram, saudara, maju, saudara. Jangan pernah kutuki bangsa ini. Jangan pernah kita merasa tidak bangga atau menyesal menjadi orang Indonesia. Jangan pernah kita membanding-bandingkan bangsa kita juga dengan orang lain. Kayaknya lebih enak kalau jadi warga negara yang lain, saudara. Kita harus memberi sumbangsi. Sekalipun di tengah-tengah bangsa ini masih ada banyak hal ya yang mengecewakan kita. Hal-hal yang membuat kita sedih karena persoalan. Selalu saudara kasih, kalau kita melihat di dalam media sosial sekarang, saudara, ya, perpecahan itu selalu menjadi ancaman bagi bangsa ini. Ya, perpecahan itu selalu menjadi ancaman bagi kesatuan negara kita Indonesia ini. Oleh karena itu kita perlu mendoakan dan kita juga harus mengupayakan, saudara, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, keberadaan kita membawa damai. Amin. Bukan memecah belah, saudara, tetapi membawa damai dimanapun kita ditempatkan. Mungkin itu di gereja, ya, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kerja kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita harus membawa damai, membawa terang buat bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan di sini mengatakan, saudara, ya, kalau kita belajar firman Tuhan, ya, ternyata kita ini adalah umat Tuhan yang sangat spesial. Bilang kanan kirinya, kamu spesial di mata Tuhan. Yakin nggak kamu spesial di mata Tuhan? Iya. Jadi ya, kamu itu spesial, saudara. Apapun kata orang bilang kamu pesek, tapi aku tetap spesial. Ya, orang bilang kamu hitam, tapi aku spesial, hitam manis. Bilang kamu langsung, ya kan? Langsung maksudnya langsung. Ya, langsung kayak saya ini, langsung maksudnya. Ya, tetap kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita istimewa dan spesial di mata Tuhan. Ternyata selain Tuhan menganugerahkan kita kemerdekaan kita sebagai warga negara, Tuhan juga mengaruniakan kemerdekaan di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga. Karena kita sebagai orang percaya punya dua warga negaraan, saudara. Punya dua status kewarganegaraan. Yang pertama adalah di dunia ini kita sebagai warga negara Republik Indonesia, yang artinya kita harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada di bangsa ini. Supaya apa? Supaya kita ya bisa turut membangun bangsa kita yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini, saudara. Supaya bangsa kita tetap maju. Tetapi secara rohani, saudara, kita juga adalah warga kerajaan surga, saudara. Ya, dan sebagai warga kerajaan surga, kita harus tahu bahwa kita bisa menjadi warga kerajaan surga karena Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan atas kita. Dari apa? Dari kuasa dosa dalam hidup kita, saudara. Ya, dulu waktu kita belum mengenal Tuhan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang hidup sebagai seteru, sebagai musuhnya Tuhan, yang hidup dalam ikatan dosa, saudara, yang kasih Tuhan. Ya, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, dan ujung-ujungnya kita terus berjalan dan melangkah, dan ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam jurang maut, yaitu hukuman kekal, yaitu neraka. Tetapi firman Tuhan kata, oleh karena kasih karunia Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di satu sisi, saudara yang kasih Tuhan, kita diberikan kemerdekaan Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Tapi di sisi yang lain kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa dalam hidup kita. Yang seharusnya kita masuk ke dalam api neraka, saudara.
hukuman maut, tetapi karena kemerdekaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, maka apa? Kita bisa terbebas dari hukuman maut itu, saudara. Nah, seperti kemerdekaan Indonesia itu tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Saya tadi sudah katakan bahwa untuk meraih kemerdekaan ada harga yang mahal yang sudah dibayar oleh pendahulu kita, yaitu harta mereka, saudara. Mereka tak pertaruhkan, ya, bagaimana jiwa, raga, dan nyawa mereka pertaruhkan untuk bangsa ini. Dan untuk kemerdekaan kita, Tuhan juga lakukan hal yang lebih dahsyat lagi, saudara. Dia memberikan anaknya, saudara, yang dipersembahkan untuk untuk menjadi korban, ya, yang mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya, saudara, yang suci, yang kudus itu, supaya Dia menghapus segala dosa kita, saudara. Jadi kemerdekaan yang kita miliki bukan kemerdekaan yang kita dapatkan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, tapi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saya kasih Tuhan. Kita jangan menganggap bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, habis itu ya hidup kita suka-suka kita. Kita nggak bisa, saudara. Ya, sebagaimana kita harus mengisi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, kita juga harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai di dalam hal kerohanian, saudara. Ya. Firman Tuhan tadi katakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sudah dimerdekakan lagi, saudara. Sudah diberikan kemerdekaan. Kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Jangan menjadi orang yang hidup dalam perhambaan, saudara. Hidup dalam perhambaan itu hidup dalam ketakutan. Coba bayangkan pada waktu Indonesia dijajah, saudara. Mereka hidup dalam ketakutan, saudara. Mereka tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya, untuk melakukan sesuatu, ya, yang menjadi keinginannya, saudara. Mereka harus mengikuti semua yang diminta atau yang diperintahkan oleh penjajah, saudara. Mereka nggak bisa berlawanan, saudara. Mereka harus mengikuti, tunduk takut, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita, ya, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh di dalam Tuhan, kita juga harus hidup sebagai orang merdeka. Artinya apa? Kita harus membebaskan diri kita dari rasa takut, saudara. Ya, rasa takut, rasa cemas, saudara. Karena Tuhan itu sudah memerdekakan kita dari kutuk dosa, saudara. Kita sudah dibebaskan dari hukuman. Seharusnya dalam hidup kita, apapun yang terjadi, tetap ada sukacita dan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Sudah kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari ikatan kutuk dosa, saudara. Ya, kita harus menjadi umat yang berani, saudara, untuk melakukan apa yang benar, saudara. Janganlah diperbudak, ya, untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saudara, ada banyak orang Kristen, banyak orang umat Tuhan, orang percaya yang mengaku Kristen, tetapi di dalam realita, dalam kehidupannya, saudara, mereka tetap diperhamba dengan dosa. Ya, mereka tetap kompromi dengan dosa, saudara. Ya, mereka membiarkan, ya, hatinya, tangannya, matanya, pikirannya, dan seluruh hidupnya untuk melakukan atau menjadi hamba dosa, bukan menjadi hamba kebenaran, saudara. Padahal ketika kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, status kita itu sudah berubah, saudara. Kita sudah dipindahkan, saudara, dari gelap kepada terang, saudara. Hidup kita harus mencerminkan sebagai terang, saudara. Nah, di dalam terang itu tidak ada hal yang tidak baik yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, coba yang berani melakukan hal yang tidak baik di terang sana, saudara, di luar sana. Mungkin kalau di kamar mandi bisa, saudara. Tapi kalau engkau ada di terang, saudara, tidak ada sekat lagi terang, saudara, hidupmu disaksikan orang lain, saudara, apa kamu mau main-main, saudara, melakukan hal yang tidak baik? Tentunya tidak baik.
tetapi ada banyak orang Kristen, ya banyak orang anak-anak Tuhan yang hidupnya mau sudah melakukan hal yang tidak baik, padahal statusnya dia adalah anak perang, saudara. Seharusnya malu, saudara, dengan dosa, dengan segala sesuatu yang dilakukan. Orang percaya itu seharusnya menjaga juga perkataannya, saudara. Ini, saudara, ya orang yang sudah dimerdekakan harus menguduskan perkataan yang apa yang dikatakan sehari-hari, saudara. Ini hal yang praktis, saudara, yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan perkataan kita hari lepas hari? Apakah masih ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita? Apakah masih ada kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kita, saudara? Apakah masih ada kata-kata cacian yang keluar dari mulut kita, saudara? Kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus, dimerdekakan, kita harus menguduskan perkataan kita, amin, supaya perkataan kita memuliakan Tuhan. Ya, hari-hari ini juga bukan hanya perkataan kita harus kita kuduskan, jari-jari kita ini harus kita kuduskan juga, saudara. Kalau bikin status, saudara kasih Tuhan yang jadi berkat, nggak usah lah, saudara. Kalau kamu sedang gundah-gulana, marah-marah, kecewa sama orang, ayo, saudara, jangan tulis di status, saudara. Ya, jangan status. Status itu yang kita tampilkan harus yang menjadi berkat, saudara. Gak ada gunanya engkau mengumbar kemarahan, mengumbar kebencian, mengumbar caci maki di status, di media sosial. Gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya. Makin merendahkan nilai kita, saudara, sebagai anak Tuhan. Kita harus jagalah pikiran kita, jaga hati kita, saudara, ya. Ya, jangan hidup lagi, ya, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena ada begini, Bapak Yesus Tuhan, ada konsep, ya, orang Kristen yang berpandangan begini, ya, sekali selamat tetap selamat. Artinya yang penting saya percaya Yesus, nanti ditambah lagi dia pakai kalung salib yang besar, saudara. Mau mabuk, mau judi, mau berzina, mau selingkuh, mau apapun, ya dia pede aja nanti masuk surga. Saya kasih Tuhan. Ya, ada yang berpandangan seperti itu. Tetapi Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang dosa, menikmati hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti kita sebenarnya belum hidup baru dalam Tuhan. Kita masih main-main, saudara. Ya, kita boleh bersandiwara di depan orang, saudara. Bahkan di depan pendeta kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa bersandiwara. Amin. Tuhan yang menyelidiki hati kita, saudara. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang benar-benar di permukaan baik, saudara, di dalam juga baik. Amin. Itu adalah orang Kristen yang sejati, saudara. Saudara, kita harus lakukan itu. Jangan pernah hanya kita menampilkan hal-hal yang indah di permukaan, tetapi di dalam hati kita tidak seindah yang kita tampilkan di muka, ya, di hadapan. Nah, itu di dalam Alkitab Yesus katakan orang-orang Farisi seperti itu, ya. Orang Farisi itu berjubah putih, saudara, ya. Secara agama dia pintar mengajar, tetapi Yesus bilang apa? Kamu seperti kuburan yang dicat atau labur putih. Artinya apa? Ya, sepertinya si kuburannya indah, tapi di dalamnya tetap aja bangkai, saudara. Ya. Jadilah orang Kristen yang sejati, saudara, yang di luar baik, di dalam juga baik. Itulah artinya kita menjadi orang hidup sebagai umat yang mensyukuri akan kasih dan karunia Tuhan dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Oleh karena itu Alkitab firman Tuhan ini mengatakannya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, saudara. Jadi di sini katakan hamba Allah ini bukan hanya pendeta, saudara. Ya, hamba Allah di sini bukan seorang evangelis, penginjil, saudara. Tetapi hamba Allah di sini bicara setiap orang yang sudah ditebus dari dosa. Ya, mereka adalah hamba Allah, saudara. Karena sebelumnya hamba siapa? Hamba Iblis. Ya, sekarang hamba Allah, ya. Hamba Tuhan, saudara. Kalau
Arab itu Allah, kalau Indonesia Allah, saudara ya. Jadi kita ini hamba Tuhan. Sekarang status kita itu hamba Tuhan. Artinya menjadi seorang hamba Tuhan, ya sekali lagi bukan pendeta, ya, bukan hanya sekedar rasul, bukan hanya seorang nabi, tapi hamba Tuhan ini bicara setiap orang yang sudah menerima anugerah penebusan Yesus di atas kayu salib. Dia adalah hamba Allah. Ya, dia sudah dipindahkan dari hamba Siboles tadi ke hamba Allah, saudara. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah, berarti Allah itu menjadi Tuhan kita. Amin. Kalau dia menjadi Tuhan kita, dia menjadi pengendali dan penguasa hidup kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, yang hidup kita harus mau ya diarahkan, diatur oleh Tuhan. Bagaimana bisa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentunya kita harus selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang harus kita cintai, yang harus kita baca, kita renungkan. Di dalam firman Tuhan inilah kita akan mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, momen kemerdekaan Republik Indonesia ini juga mengingatkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus di atas salib dengan cara hidup menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, saudara. Saudara dimerdekakan supaya engkau bebas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Bukan bebas untuk melakukan keinginanmu sendiri atau mengikuti keinginan iblis, saudara, tetapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kita hari ini. Jadilah kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, saudara ya. Kita Pak Parmin. Ada sebab anugerah. Semuanya udah hafal ya. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya minta bantunya ya.
ada ucapan syukur kita atas kebaikannya, atas kesetiaannya, atas hidup kita, atas anugerahnya. Terima kasih. Kami boleh ada sebagai bagi kami atas semua karena kasih, semua karena berkat-Mu, karena semua karena cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar atas bangsa kami, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Hari ini kami bisa menikmati hidup yang lebih baik, hidup yang lebih baik Tuhan. Itu semua karena kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga bersyukur Engkau mengertikan kemerdekaan secara rohani, di mana kami dibebaskan dari kuasa maut Tuhan, kuasa dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih firman hari ini mengajar kami, memberitahukan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup sebagai orang yang merdeka. Kami tidak mau hidup lagi diperhamba dengan dosa. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Pakai Tuhan hidup ini Tuhan. Hidup kami ini Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau di dalam sepanjang hidup kami sampai hari ini ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami betapa menyadari Tuhan bahwa karya-Mu yang begitu luar biasa, itu pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang telah memerdekakan kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberikan hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yosua Kelvin Kristi Tuhan, yang hari ini tidak bersama kami. Kami tidak tahu Tuhan keberadaan hamba-Mu, apa yang sedang dihadapi. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu, Engkau menolong Tuhan hamba-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Apapun yang pergumulan dan masalah yang sedang dihadapi, Tuhan tolong Tuhan. Jangan pernah Engkau meninggalkan hamba-Mu ini. Jangan Engkau pernah meninggalkan hamba-Mu dalam pelayanan. Engkau terus membackup hamba-Mu di dalam pelayanan. Sesulit apapun di dalam pelayanan, di dalam perintisan, Tuhan tetap membela dan Tuhan terus memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Berilah kesempatan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini boleh ibadah, boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, penyakit, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami ada dalam proteksinya Tuhan. Kami ada perlindungannya Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Pak, sehat selalu.